sebenarnya APBN itu yang membantunya apa? Apalagi di era APBN 2023 kan akan ditambahkan lagi, terus kemudian bahkan juga subsidi energi dan juga artinya yang jadi sorotan di sini adalah bukan Indonesia itu harusnya tidak mengikuti harga internasional, justru yang dinaikkan itu bukan harga BBM tapi bagaimana produksi minyak di dalam negeri itu bisa meningkat gitu. Dan kita melihat rezim saat itu malas tidak mau kemudian meningkatkan produksi energi itu sendiri, malah mengambil jalan cepat dengan impor lagi dan impor lagi. Artinya ya itulah realitas yang mungkin saat ini mahasiswa dapat. Artinya teman-teman mahasiswa ini sudah menganggap bahwasanya kondisi saat ini parah banget berarti, bukan parah lagi, parah banget. Nih, betul nggak? Saya pengen tanya nih teman-teman di mahasiswa. Kalau mungkin ada yang jurusannya bukan dari migas ataupun di bidang-bidang seperti itu gitu. Ini juga perlu tahu ya sejarah terkait dengan bahan bakar minyak sendiri dan juga mungkin sejarah perundang-undangan itu sendiri. Nah ini menurut Bung Niko seperti apa ya? Boleh? Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kemudian senior-senior saya atau mungkin teman-teman ya ikhwan wal akhwat fillah yang kemudian ada di sini itu pasti merasakan dampak BBM yang naik dan selalu naik dari tahun ke tahun ya. Dan itu merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dan pasti terjadi kalau kita hidup di Indonesia yang menganut sistem demokrasi liberal, apalagi liberal secara ekonomi. Ya. Nah, kemudian gimana sih itu latar belakang kenapa BBM itu bisa naik terus ya, yang kemudian subsidi menaikkan atau membebani anggaran, ya kan? Subsidi itu selalu membebani anggaran yang kemudian agar anggaran APBN kita itu bisa bernafas lega, ya maka subsidi yang besar untuk masyarakat harus dikurangin, ya. Dan itu kemudian menjadi efek imbasnya ke kita, ya bukan hanya masalah perkara motor atau mobil kendaraan yang kita pakai itu jadi lebih mahal ya, atau kemudian bensinnya itu lebih cepat habis, tapi kan merambah ke semua hal ya, karena segala gerak daripada ekonomi ya itu bergantung kepada bahan bakar ya, kepada transportasi yang kemudian ketika transportasi itu makin sulit ya, makin mahal, maka bisa berefek kepada naiknya harga-harga yang lain ya. Jadi kita udah mafhum, sama-sama ketahui bahwa dulu transportasi itu masih menggunakan kuda ya, atau kemudian menggunakan unta, keledai, dan baru kemudian ditemukan lagi bahan tambang itu paling awal ditemukan tuh batu bara ya. Akhirnya di Inggris terutama itu terjadi revolusi industri ya, di mana perjalanan yang tadinya itu bisa ditempuh berbulan-bulan bisa ditempuh hanya dalam beberapa minggu atau hari ya. Nah, habis batu bara ketemu, kemudian itu terjadi revolusi industri yang makin mempercepat industri. Apalagi ketika kemudian ditemukan yang namanya petroleum ya. Petroleum itu adalah sebutan orang luar untuk menyebut BBM ya, bahan bakar minyak yang kemudian hari ini kita ambil di SPBU. Teman-teman ini pada nolak BBM naik ya, nolak ya? Ada yang tahu kepanjangan SPBU? Iya. Ya itu hal yang paling mendasar. Saya lihat kemarin di medsos ada tuh ya, depan Senayan demo tolak BBM, ditanya kepanjangan SPBU. Ya ini yang kemudian ya, stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah itu ya, jangan sampai nggak tahu ya, jangan sampai tahu. Nah, tanyain orang kembali ke masalah petroleum ya. Jadi petroleum itu tentu awal mula ditemukan di daerah Timur Tengah ya, yang saat itu masih dikuasai oleh sebuah negara Islam, teman-teman semua. Negara Islam yang menyatukan seluruh umat, namanya khilafah, yang kemudian dipimpin oleh orang-orang dari keturunan Utsman, namanya Bani Utsmaniyah
Jadi namanya khilafah Utsmaniyah. Nah itu awal mula ditemukan di daerah Irak, ya, di daerah Mosul, di daerah Baghdad. Mereka meminta izin kepada khalifah yang saat itu berkuasa, namanya Khalifah Abdul Hamid kedua. Untuk apa? Untuk melakukan produksi sektor hulu. Nah, sektor hulu itu berarti apa? Eksplorasi dan eksploitasi. Ya, eksplorasi tambang-tambang dan eksploitasi minyak bumi itu sendiri yang masih mentah. Tapi mereka tuh nggak pakai alasan untuk ngambil minyak, karena kalau mereka ketahuan ngambil minyak dari negara Islam itu sendiri, tentu nggak boleh sama Khalifah Islam saat itu, ya, Khalifah Abdul Hamid kedua. Maka kemudian orang-orang Inggris, ya, orang-orang Jerman itu meminta izinnya, rajin proposalnya dengan apa? Dengan bilang kalau kita ingin melakukan penelitian arkeologi. Nah, kita ingin melakukan penelitian arkeologi, kita ingin menggali sumur-sumur demi mencari air atas nama kemanusiaan. Nah, tapi saat itu Khalifah Abdul Hamid kedua lihai, mampu membaca apa yang ada di balik niat mereka, sehingga orang-orang Inggris dan Jerman, ya, itu tidak dapat mengambil minyak-minyak yang ada di Timur Tengah. Barulah kemudian minyak-minyak itu bisa banyak dieksplorasi dan eksploitasi oleh orang-orang Barat itu setelah khilafah runtuh, ya. Itu banyak sekali dikirimkan para naturalis, orang-orang yang ahli ilmu alam, untuk meneliti ada apa di balik perut bumi Jazirah Arab. Banyak minyak, bos, ya. Akhirnya diberikan mereka meminta izin, kemudian diberikan oleh Raja Saudi Ibnu Aziz, ya. Aceh. Tadi itu ada Aceh. Ya. Sumatera berarti Sumatera bagian utara banget. Ya. Nah, tapi di mana? Tahu deh, Kesultanan Delhi. Nah, ketemu tambang minyak. Awalnya tuh orang-orang Melayu di sana kiranya ada satu tanah kubangan, tapi ketika diambil lumpurnya itu bisa buat nyalain obor. Kemudian menempatkan di situ sebuah perusahaan untuk mengeksplorasi tanah kubangan yang ada di Delhi, ya. Perusahaan itu namanya Shell. Ya. Jadi teman-teman semua harus ketahui, Shell yang teman-teman lihat hari ini jalan-jalan itu emang dari dulu sampai sekarang punya Belanda. Ketika sumber alam tadi, air, sektor kehutanan maupun api atau sumber-sumber panas itu diserahkan kepada kaum muslimin, ya, hasil keuntungannya semuanya. Nah, kalau ketika kita melihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara yang ditujukan untuk rakyat, itu sesuai hadis, ya? Sesuai hadis nggak ya tadi? Bahwa hadis Nabi mengatakan kalau air, hutan, kemudian panas bumi, ya, api atau panas bumi termasuk minyak di dalamnya, itu diberikan keuntungannya seluruhnya gratis dari negara kepada rakyat. Nah, itu kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika undang-undang tadi tahun 1960 menyebutkan seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara, sama nggak? Apa bedanya? Sama, Pak, ya. Secara prinsip sama. Cuma kalau hadis Nabi SAW itu meniscayakan bukan hanya sekedar slogan, tapi seluruh rincian rigidnya ke bawahnya itu memang harus berdasarkan prinsip bahwa tambang-tambang tadi, hasil gas bumi tadi termasuk minyak harus diberikan oleh negara kepada rakyat. Kalau undang-undang tadi bicara demikian, tapi kenyataannya enggak, maka yang ada justru bertentangan, ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Orde Lama di bawah rezim Soekarno itu menjalankan hadis, tapi bawahnya itu enggak, ya, di bawah-bawahnya. Kenapa? Karena banyak muncul para oligarki, terutama ketika Soekarno itu dilengsarkan diganti oleh Orde
baru ya. Orde Baru siapa pemimpinnya? Pak Soeharto ya. Pak Soeharto itu enak zamannya toh. Kita paling dikenal ya. Enak zamannya kenapa? Karena memang saat itu dikenal sebagai sebuah era yang disebut sebagai oil booming. Oil booming itu apa? Ledakan minyak. Maksudnya apa? Ledakan atau lonjakan penemuan tambang-tambang minyak yang ada di Indonesia. Replacing existing laws with a modern legal framework. Ya, framework. Mengganti hukum-hukum yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan perminyakan dan gas, ya, migas, itu dengan apa? Dengan kerangka undang-undang yang modern. Nah, berarti ikut modernisasi ala yang punya IMF Barat, gitu. Nah, kemudian kedua, restructuring and reforming Pertamina, ya, restrukturisasi dan reformasi Pertamina, ensuring the fiscal terms and regulation for exploration and production being made internationally competitive. Nah, jadi mengikuti atau memastikan bahwa regulasi fiskal, ekonomi atau administrasi untuk mencari dan memproduksi minyak-minyak tadi itu harus kompetitif secara internasional. Jadi ikut hukum ekonomi pasar bebas. Akan turun, pasti selalu naik. Gitu. Kenapa? Kalau teman-teman kemudian mengorasikan, ya, mendemo atau menawarkan solusi yang parsial kepada pemerintah supaya jangan menaikkan harga BBM dengan solusi yang sekedar berkedok kesengsaraan rakyat, itu emang udah klasik lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa melihat inti permasalahan daripada perminyakan ini, maka kita tidak akan bisa paham dan akan terus ya dikangkangi dengan harga-harga yang naik, gitu. Maka teman-teman harus melihat ini semua sebagai sebuah kebijakan yang lahir dari political will pemerintah yang lemah terhadap internasional, ya, monetary fund, terhadap IMF, terhadap kekuatan internasional, gitu. Jadi bicara minyak, bicara politik internasional. Yang teman-teman semua kalau mau bisa tuntas atau menawarkan solusi yang mantap untuk pemerintah, itu harus tegas, jangan pakai utang lagi. Tinggalkan segala ikatan-ikatan dengan orang-orang imperialis, ya, orang-orang yang berpandangan liberalis ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, gitu. Itu nggak bisa teman-teman semua. Pemerintah itu mengaturnya nggak cerdas, itu loh. Jadi kalau dia merasa kekuatan ekonominya kurang kuat, gitu ya. Selama ini kan Jokowi janjinya 7%, tapi hari ini jangan di tempat hanya 5% kan, gitu ya. Jadi kan naik ekonomi susah, apalagi dihantam oleh pandemi. Harusnya dia kan cerdas, jadi dia perlu prioritas seperti mengurus rumah tangga tadi. Kalau ada yang nawarin hutang atau apalah, ini ada infrastruktur biar jalan bisnisnya, ya habis ditolak dong, karena kemampuan kita nggak ada. Harusnya gitu. Jadi coba berpikirnya ke rumah tangga biar kita memahami sebenarnya kenapa bisa naik, karena ada inefisiensi di situ. Inefisiensi apa di situ tadi? Beban APBN dipakai untuk sektor-sektor yang tidak bisa kembali lagi uangnya, tidak produktif, bikin tol, bikin bandara, coba banyak yang terbengkalai. Kemarin MRT di Palembang sampai hari ini nggak bisa bayar listriknya, gitu ya. Kan dia artinya setiap studi itu, padahal kita kan semuanya ada orang-orang yang ada visibility study. Kalau bisnis itu ada visibility study, itu penting. Kalau bisnis kita tradisional hari ini mungkin ada biaya-biaya yang nggak terukur, makanya rugi. Sederhananya harusnya seperti rumah tangga, cuma komponennya kan banyak. Biayanya itu adalah di atas 12.000 untuk RON yang 80 atau 79 ya, 80. Idealnya gitu. Kalau mau subsidinya 0. Karena di Amerika yang reguler aja kan 14.000. Malaysia lebih murah karena dia subsidi besar. Dan salah satu yang membuat besar juga keperluan dalam negeri juga kecil Malaysia itu.
dia banyak ekspor, untung besar dari BBM dia subsidikan ke harga-harga dalam negeri. Nah kita ekspornya kecil, 30, produksinya dia ekspornya kecil, kebutuhannya besar. Itu yang membuat kenapa BBM kita banyak, tapi tidak bisa memberikan subsidi yang cukup karena dijualnya sedikit. Jadi tadi saya bilang ada inefisien. Jadi kepala negaranya nggak smart. Makanya menurut saya yang paling realistis, mudah itu inefisiensi dikurangi. Daripada kita berjuap-juap macam-macam lah ya gitu, yang lain nggak efisiennya dibiarkan, yaitu justru jauh panggang dari api itu menurut saya. Teman-teman kampus, teman-teman muda, mahasiswa dan sebagainya sangat turun aksi, dan biasanya tagline-nya itu sama semuanya. BBM naik, rezim turun. Hari ini juga kayak gitu. Teman-teman lihat aksi-aksi kemarin yang kemudian ramai. Kita perlu aplaus, memang kemudian bagian dari kesadaran anak muda, mahasiswa dan sebagainya untuk bicara tentang mereka adalah menyambung lidah masyarakat, gitu ya. Ada pada middle class dalam posisi piramida masyarakat. Seringkali aksi-aksi teman-teman mahasiswa dan pemuda itu tidak menyentuh pada tataran akar masalah yang sesungguhnya. Tadi makanya kalau saya dengar penjelasan Niko kemudian membahas tentang sejarahnya, itu mau kapanpun kita demo, mau teriak apapun ya BBM naik lagi nanti. Karena ada satu akar masalah yang tampaknya ini tidak disentuh oleh gerakan muda atau gerakan mahasiswa. Mungkin ada, tapi belum menjadi satu suara bersama ya, dari speak up kita menyuarakan ini untuk menjadi satu solusi bersama, resolusi bersama kemudian teman-teman di gerakan mahasiswa. Dan akar masalah kita sudah di sini, karena dia merupakan persoalan sistemik yang kalau kita bicara pasti kembali di dua hal. Satu, ada sistem politik oportunitis demokrasi yang hari ini membuat munculnya tadi para broker-broker kemudian di dalam pemerintahan. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalistik yang secara konsepsinya itu memang mengundang asing untuk datang menguasai baik sektor hulu maupun sektor hilir di negeri ini. Dari dulu pasti kalau yang kita bahas terkait dengan kenaikan BBM itu harus menyinggung undang-undang nomor 21 tahun 2011 ya, terkait tentang liberalisasi migas ini. Atau juga termasuk ada peraturan pemerintah nomor 31 di tahun 2013 bagaimana mengalihkan Pertamina menjadi perseroan. Mereka menyiapkan regulasi untuk mengatur para korporasi-korporasi yang itu kemudian dagang kita, dan kita jadi pembeli. Kita bukan diposisikan sebagai orang-orang yang harusnya diayomi. Jadi kalau misalnya analogi sederhana digambarkan oleh Dr. Arif antara keluarga antara bapak dan anak. Jadi bapak itu kalau ke anak itu bukan mengangkat beban, tapi tanggung jawab. Anak adroka wagi anfasih. Jika mereka itu memahami bahwasanya ada fakta yang rusak. Jadi kata beliau ini, kalian mau bicara revolusi, mau bicara perubahan, transformasi apapun itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak sadar bahwasanya ada fakta rusak. BBM ini naik terus nantinya, kita dizolimi terus, penjajahan modern hadir terus. Tapi persoalan tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sadar untuk melihat ini. Kalau ada orang yang sadar, maka muncul nanti pikiran-pikiran untuk bicara perubahan. Makanya betul kita harus awali dari diskusi. Ini hadir salah satunya waktu itu untuk itu, dalam kekuatan dari kesatuan pikiran dan kesadaran pikiran bahwasanya semua harus berjalan dari kesadaran. Jadi al-muslimuna suraqa'u fi salasi. Ini nanti ada paradigma yang berbeda antara pengelolaan migas dalam konsepsi kapitalistik hari ini dengan kesadaran politik Islam kalau nanti kita ingin bangun dari kesadaran politik Islam. Yang pertama, berdasarkan pendekatan hadis tadi diungkapkan bahwasanya al-muslimuna suraqa'u fi salasi fil ma' wal qala wan nar. Manusia itu berserikat atau kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal.
padang, air, padang dan api. Gitu ya. Jadi sumber-sumber air, padang ya, hutan dan sebagainya, dan api sebagai sumber energi. Para ulama kemudian mengatakan ini sumber energi. Berarti termasuk minyak nantinya. Nah, dalam konteks ini berarti sumber daya alam itu masuk dalam kepemilikan. Kalau dalam konsepsi Islam itu ada namanya milkiyah ammah. Dia masuk dalam konsep kepemilikan umum. Yang kalau kita teruskan dalam hadis yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Majah, diambil dari Ibnu Abbas, itu ada lanjutannya. Lanjutannya itu mengatakan kayak gini, wasamanuhu haram, dan harga untuk itu haram. Berarti harusnya kalau kita bicara sumber daya alam yang ini merupakan hak milik umat, milik rakyat, milik umum, gitu. Dia harusnya dikelola untuk kebaikan mereka, bukan dijual, karena harga untuk itu diharamkan. Ini paradigmanya tentu berbeda dengan paradigma kapitalistik tadi, makanya kecerdasan politik Islam juga kemudian harus muncul untuk kita bisa melihat, menilai kemudian dengan cara pandang Islam memberikan justifikasi. Masalah antara sasaran, tidak tepat sasaran, dan kenapa jawabannya adalah kenaikan BBM. Jadi kemarin kita tanya dulu, dasarnya apa? Pemerintah ngomong soal tidak tepat sasaran, tapi solusinya adalah kenaikan BBM. Itu tidak match bagi kita. Dan waktu itu kita, ya otomatis itu normatif bagi pemerintah. Kita tanya lagi, soal subsidi. Taruhlah soal alasan migas itu tidak, mereka tidak akan mungkin jawab gitu lah. Secara penjelasan otomatis normatif semua. Mau ditanya ke Komisi 6, mau ke Komisi 7 gitu soal Pertamina ataupun soal pengambilan kebijakan kenaikan BBM, semuanya normatif. Dan benar tadi sudah disampaikan bahwa kenaikan BBM isunya per tahun ya gitu-gitu aja. Semua normatif ada yang ini. Tapi kita ingin pastikan soal jaring sosial kemarin itu. Yang angkanya sekitar 502 triliun, sekian triliun. Yang 600 ribu per sekian orang. Kita tanya, berapa lama subsidi ini akan diberikan ke masyarakat? Itu yang kita tanyakan kemarin itu. Dan dari sana, ini yang paling menjengkelkan, mereka nggak bisa jawab juga. Jadi ada subsidi untuk BBM, ada subsidinya. Lalu kita tanya berapa lama? 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan? Gak dijawab. Gimana kalau 1 bulan, itu subsidinya udah beres, masyarakat gimana? Gimana kalau subsidinya cuma 2 bulan, 3 bulan, ke sana gimana? Gitu. Jadi kita tanyakan itu dan betul-betul gak bisa dijawab. Berarti gak ada kepastian hukum.